Tuhan ya, kita ada di tempat ini, tempat yang luar biasa. Lihat, begitu indahnya alam ini, begitu banyaknya tanaman, binatang pun juga banyak. Di sini semua dipelihara, tanaman sama binatang-binatang. Kita puji syukur ada di tempat ini. Tuhan luar biasa baik. Kita bisa melakukan ibadah di sini. Nanti kita bisa ibadah di mana saja. Karena di tempat ini begitu banyak. Amin. Kita sangat bersyukur sekali Tuhan sudah sediakan tempat yang begitu indah untuk kita gunakan dengan sangat luar biasa. Puji syukur ya. Terima kasih Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kita berada di tempat ini, kita beribadah, kita mengucapkan syukur yang luar biasa atas anugerah-Mu, kasih karunia-Mu yang luar biasa terhadap hidup kami. Luar biasa Tuhan melimpah dalam hidup kami. Kami bersyukur Bapa atas segala sesuatunya. Kau sediakan dengan limpah sangat luar biasa Bapak. Karena ibadah ini Bapak dari awal hingga akhir kami bersyukur karena penyertaan-Mu, kasih-Mu yang meluap pada hidup kami sehingga kami sukacita, damai sejahtera. Kami menikmati firman-Mu, kita memuji menyembah bersama-Mu Bapak. Terima kasih Bapak, Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Terima kasih atas pelayanan malaikat-malaikat yang ada di surga, berkemah ada di tempat ini, mengucapkan pujian yang luar biasa, memuji bersama kami, menyembah kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus. Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari kita di sesi 2 yang perdana ini, kita naikkan bersama-sama pujian penyembahan kita, Tuhan. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukur karena kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Sekali lagi naikkan. Kami naikkan syukur padamu. Apapun yang telah terjadi, kami tetap naikkan syukur. Kami naikkan syukur padamu. Syukur karena kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Ya rala baralamu, ira bara bara marane. Haleluya, haleluya. Ya rala barala marala maramu, inama ya rala marande, ira la bayara la baramu, ya rala bara maramu. Haleluya. Ya rala bara la marala maralamu, ya rala maramu. Haleluya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur
Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Beri kemuliaan sorak-sorai bagi Tuhan Allah. Satu pujian, Dia satu terkasih, dua penuh nikmat, dan tiga penuh kuasa. Kau satu penuh kasih, dua penuh nikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita sorak-sorekan, ini Dia Tuhan yang penuh kasih. Amin. Kau satu penuh kasih, dua penuh nikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Oh, Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Amin. Sukacitaku, sukacitaku dalam Kristus. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Allah. Hosana in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna, Hosanna, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Rajaku yang bertahta
yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Sekali lagi dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, yang berkata, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Hosana, Hosana in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna, 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 highest. Let our King be lifted up. Hosanna. Let our King be lifted up. Hosanna. Yaralabaramaramu, yaralabaramane, haleluya. Yaralabaralamaralabaralamu, yaralabaralamaranu, haleluya, haleluya. Yaralabayaralamaralamu, yaralabaralamu, yaralamarane, haleluya. Iralabayaralamayaralamu, iralabayaralamarande, iralabaramu, iralamayaralamarande, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Allah Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus. Pagi siang hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan sepenuhnya pujian penyembahan ini layak dihalil yang naik di hadapan tahta Elohim, Tuhan Allah kami yang kami sembah, kami agungkan, kami muliakan, dan kami puja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah setiap pujian penyembahan ini kami naikkan, menyukakan, menyenangkan hati Tuhan Allah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebentar lagi kami hendak menerima sabda firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bicara sepenuhnya. Ya Allah Bapa Surgawi, Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberikan kami pengertian terhadap seluruh firman-firman Allah yang murni, yang sejati, firman Allah yang menyegarkan, menguatkan, membangkitkan, dan haleluya, melawat setiap kami. Terima kasih ya Allah Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar berkat urapan-Mu turun. Ada haleluya pemberita firman pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya betul-betul yang tersampaikan dan diterima utuh. Haleluya. Biar berbuah sepenuhnya menjadi nyata. Haleluya, bagi kemuliaan Allah Bapa Surgawi, Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo, Shalom, apa kabar hari ini? mantap, luar biasa. Luar biasa ya, kalau kita ada di luar. Ya, kita ibadah pada hari ini luar biasa karena Tuhan membawa kita hari demi hari itu kita terbiasa, kita mulai membiasakan diri kita
kita tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Amin. Amin. Bahkan gedung-gedung gereja, tembok-tembok gereja tidak bisa membatasi kita. Amin. Amin. Di tempat yang luas ini, di tempat yang indah ini ya, luar biasa. Tuhan melakukan pekerjaan-pekerjaannya juga luar biasa di tempat ini. Ya, kalau kita anak-anaknya dimanapun kita berada, ya kita lakukan sesuatu yang hebat bersama-sama dengan Tuhan. Karena Tuhan kita Tuhan yang hebat. Amin. Amin. Ya, kita mau belajar pada pagi hari ini tentang sebenarnya ini sudah saya bawakan kemarin, tapi saya akan bawakan lebih detail lagi, ya supaya apa? Supaya kita benar-benar menghayati, supaya kita bisa benar-benar masuk ke dalamnya, kita bisa mengalami ya apa yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan kita. Ya, nah. Tadi pagi ya sesi ibadah pertama kita berbicara tentang bagaimana kita menjadi pendosa yang terbaik. Ya, menjadi pendosa yang terbaik. Ya, di situ bagaimana Tuhan berkata kalau engkau kebaikan kebenaranmu tidak lebih benar dari orang-orang Farisi ini, ya, engkau tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Ya kan? Tapi di sini bukan berarti kita lebih dari mereka dalam hal berpuasa, dalam hal memberi, berkorban, dalam hal perpuluhan dan lain sebagainya. Ya, karena itu semua bicara tentang tindakan kita. Tetapi kita bicara tentang kebenaran yang dianugerahkan kepada hidup kita. Bicara tentang kebenaran yang diberikan sebagai kado dalam hidup kita. Karena kita tidak mungkin, ya, tidak ada satu orang pun yang benar. Tetapi yang ada adalah orang yang dibenarkan oleh karena percaya oleh iman kepada Yesus Kristus. Ya, nah di sesi kedua khotbah kita ini, ya, kita belajar tentang harapan, pengharapan. Ya, nah firman Tuhan di dalam 1 Korintus 13 ayat 13 dikatakan seperti ini. Demikianlah tinggal ketiga hari ini. Ya, tinggal ketiga hari ini. Jadi sebelumnya ada banyak. Sebenarnya ada banyak. Tapi tinggal 3 hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Ya, seperti kita bertanding, ada 50 orang, misalkan peserta pertandingan belum banyak, ada 20 orang, 30 orang, 100 orang, ya, kemudian tinggal 3 juara. Ya, juara pertama Sarah, juara kedua Indri, Evangelis, juara ketiga Samuel. Samuel juara ketiga, dan juara pertama Samuel juga boleh, ya kan? Nah, ada urutannya, tinggal 3 juara. Yang paling utama yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Tidak ada suatu kebetulan yang ditulis oleh Alkitab. Ya, itu semua pasti ada maksudnya. Di sini Tuhan sudah urutkan yang paling besar di antara ialah kasih. Juara pertamanya siapa? Hah? Kasih. Juara pertamanya. Yang paling besar. Ya. Yang kedua, harapan. Yang ketiga, iman. Nah, di sini biasanya gereja mengajar tentang iman, kasih. Iman, kasih. Dan kita tidak bisa mengesampingkan harapan. Dan harapan ini lebih besar loh daripada iman. Nah, bagaimana harapan itu ternyata lebih kuat yang selama ini kita sadari bahkan di atas iman. Harapan itu apa sih? Sampai punya harapan enggak? Ada ya? Usaha punya harapan? Manusia Cipto punya harapan? Banyak. Tadi nggak saya suruh cerita, nanti selesai kok. Nggak selesai. Kita semua punya harapan. Nah, harapan ini terlihat nggak sih? Nggak terlihat. Nggak terlihat kok di harapan ya. Nah, kita baca di dalam Roma 8 ayat 24 sampai 25. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan takut.
Ya. Jadi Paulus mengajarkan harapan adalah sesuatu yang tidak terlihat, ya, tidak tampak. Ya. Nah, kita pun begitu juga. Kita punya harapan. Oh, harapanku, aku punya rumah seperti ini, seperti ini. Ya, tidak kita lihat. Rumahnya secara fisik belum kita lihat, tetapi kita bisa bayangkan, bisa bayangkan. Ya. Jadi cara kita melihat harapan kita dengan cara apa? Dengan mengimajinasikannya. Dengan mengimajinasikannya. Nah, kalau sudah kita imajinasi sedemikian rupa, ya, kalau harapan kita ternyata imajinasi kita terhadap harapan itu kira-kira itu jelek, apakah kita mau bertekun di dalamnya? Tidak mau. Ya, kita imajinasikan nanti hidup di surga bersama dengan Tuhan, kita mempunyai keselamatan, kita hidup bersama dengan Tuhan. Bagaimana sih? Ya, kita imajinasikan, dan itu membuat pengharapan kita makin hari makin kuat. Kita mengerjakan keselamatan kita, kita bertekun di dalamnya. Ya, nah, imajinasi, ya, pikiran kita itu ada di dalam hati kita. Hati-hati, ya, dengan imajinasi kita. Tuhan selalu berurusan dengan hati kita. Tuhan selalu berurusan dengan apa yang ada di dalam hati kita, di dalam pikiran kita. Ya. Ini dikatakan di Yesaya 26 ayat 3, ya. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamu ia percaya. Yang hatinya teguh. Teguh terhadap apa? Terhadap harapan. Ya. Di terjemahan King James, engkau akan memelihara dia dalam damai sejahtera yang sempurna, yang pikirannya tetap tertuju padamu, karena dia percaya padamu. Jadi Tuhan lihat pikiran kita, hati kita dia lihat. Tuhan akan menjaga kita dalam kedamaian yang sempurna ketika imajinasi kita itu tertuju pada dia. Nah, sekarang bahan-bahan dasarnya apa? Kita punya harapan, punya bayangan, imajinasi saat ini. Kalau yang kita punya itu barang-barang rongsokan, ya akan jadi apa harapan kita? Imajinasi kita pasti akan jelek. Tetapi kalau kita punya hal-hal yang luar biasa, yang bagus, makanya Tuhan berbicara, pikirkanlah yang baik, yang indah, yang sedap dipandang, ya, yang kamu pikirkan itu sesuatu yang baik gitu. Itu akan membentuk imajinasi kita menjadi luar biasa, dan itu yang kita harapkan terjadi. Ya, kita punya pengharapan rumah tangga yang makmur, rumah tangga yang penuh damai sejahtera. Kita itu harapan kita. Ya. Jangan sampai terjadi, aku punya harapan rumah tanggaku ini damai sejahtera. Terus ada keributan, oh berarti serius lah, aku udah jadi berharap. Tidak seperti itu. Ya. Kita harus terus mengerjakan harapan kita ini. Percaya penuh bahwa harapan kita ini pasti terjadi. Amin. Karena harapan kita ini dari Tuhan. Harapan yang baik. Ya. Nah, jangan sampai kita berhenti berharap sebelum harapan kita ini dinyatakan. Ya. Kita pengen punya harapan nanti rumahnya punya pekarangan sekian hektar. Kita terus berharap, ya, sampai itu terjadi. Seperti saya juga seperti itu. Ketika saya dapatkan dengan bagaimana panggilan saya seperti itu, saya mengimajinasi, oh Tuhan, aku akan punya tanah yang luas, aku punya rumah yang kebunnya luas, ya, dan itu sedikit demi sedikit tercapai. Aku alami minimal, walaupun belum punya saya, ya, seperti saat ini. Terus saya percaya saya akan mendapatkannya. Ya. Sekarang saya berlatih dari apa yang saat ini aku keluar. Ya. Seperti orang yang membangun tempat ini pasti seperti itu. Dia bayangkan, dia panggil arsitek. Saya punya keinginan tempat ini dibangun sebuah taman untuk bermain. Di situ ada binatangnya apa aja, dan mereka wujudkan. Nah, sama. Kita punya pengharapan, terus imajinasikan itu terjadi.
Jadi imajinasi adalah kemampuan kita untuk melihat dengan hati kita apa yang tidak kita lihat dengan mata Anda. Ya. Apa yang kita tidak lihat yang kita bisa gunakan setiap hari. Imajinasikan itu. Ya. Saya sama ini punya imajinasi, punya pengharapan, dan itu pun juga karena kita juga dapat dari Tuhan sebuah mobil. Disebut merek ya? Ya, sebuah mobil, ya, warna putih. Ya. Ketika kita imajinasikan itu, saudara, ya, di jalan kita dapatkan emblemnya dulu, logonya dulu, sampai 2 kali loh. Persis seperti mobil yang kita harapkan, yang kita imajinasikan di jalan, ya, logonya itu sampai 2 kali depan belakang lengkap. Setelah itu dapat karpetnya. Tuhan sanggup kok, ya. Kita lagi dapat mobilnya pasti. Amin. 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 Ya. Untuk pelayanan pun juga sama. Saya punya imajinasi kan, saya mengharapkan punya mobil khusus untuk pelayan, mengangkat, ya, mengajak saudara-saudara kita, jemaat untuk kita ibadah seperti ini di mana-mana. Jangan sampai kita tergantung, waduh nggak ada gedung gereja, terus kita nggak ibadah. Ya, tiap hari kita punya tempat untuk ibadah. Amin. Ya. Nah, imajinasi, hati-hati dengan cara berpikir kita. Ya. Kita percaya penuh, ya. Kita punya pengharapan. Kalau pengharapan itu kita dasarkan pada firman Tuhan, kita akan bergairah. Kita akan bergairah. Karena apa? Karena Tuhan pun juga bergairah. Tuhan juga semangat. Anakku punya pengharapan seperti ini, sama plek seperti keinginanku. Ya. Nah, kalau kita selaras enak dengan Tuhan, ya, pasti cepat. Ya. Cepat. Kamu ambil ini cepat. Ya. Nah, seperti itu. Jadi, Tuhan itu selalu berurusan dengan hati kita. Ya. Nah, harapan lebih dari sekedar, oh, saya ingin ini, saya ingin mobil, saya ingin rumah. Tidak hanya sekedar. Ya. Harapan itu imajinasi kita. Nah, selalu kitab suci menyatakan hal-hal yang positif, pikiran-pikiran yang positif, ya, itu digunakan kata pengharapan. Nah, Paulus berbicara tentang pengharapan. Dia melihat segala sesuatu dengan hatinya, dia menepati janji-janji Tuhan, dan dia melihat Tuhan membuat dia berhasil. Kenapa? Dia teguh di dalamnya. Imajinasi dia di dalam pekerjaan Tuhan sudah kuat. Sehingga apa? Dia hari demi hari dia melihat Tuhan menepati janji-janjinya dalam hidupnya. Dan dia selesaikan panggilannya. Dia berhasil. Amin. Nah, demikian juga kita. Ya, harapan menentukan kehidupan kita, bagaimana kehidupan kita berjalan. Ya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan teguh. Disadari atau tidak, imajinasi kita, harapan kita menentukan bagaimana kehidupan kita berjalan. Ya. Amsal 23 ayat 7. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah dia. Terjemahan lain, King James, karena seperti yang dia pikirkan dalam hatinya, demikianlah dia. Jadi kita dibentuk dari apa yang kita imajinasikan. Kedepan kita mau seperti apa? Dibentuk dari apa yang kita imajinasikan. Amin. Amin. Ya. Beberapa hari kemarin, ya, saya melayani seseorang, anaknya saya lihat. Ya. Anaknya saya lihat. Anak ini membangun, banyak dia mendirikan bangunan-bangunan. Anak umur 4 tahun. Bapak ibunya kaget. Terus coba ditanya ke anaknya, nah kamu besok sudah besar mau jadi apa? Anaknya tidak ragu-ragu, arsitek. Luar biasa. Apa yang diharapkan, yang dianggarkan anak-anak kecil seperti itu, Tuhan perhatikan. Dan Tuhan nyatakan, Tuhan teguhkan itu. Apalagi kita, Bapak Ibu Saudara. Kita punya harapan apapun juga, tidak ada yang sia-sia.
Ya, pikirkan. Dan terus ada dalam pengharapan itu sampai pengharapan itu terwujud terjadi. Rumah tanggaku, rumah tangga yang damai sejahtera. Itu pasti terjadi. Rumah tanggaku, rumah tangga yang makmur, pasti terjadi. Pekerjaanku berhasil, pelayananku berhasil, pasti berhasil. Imajinasikan seperti apa keberhasilan itu. Amin. Ya, kesimpulannya. Ya, enaknya kan kemudian sampai kesimpulan. Harapan itu kuat bahkan ya, terbesar kedua dalam kehidupan Kristen. Yang pertama tadi kasih, iman. Pengharapan itu akan mendorong kita, ya, karena kita punya kasih, dan itu akan diwujudkan oleh iman kita. Ya. Harapan akan menggerakkan kita ke arah yang positif dan membuat perbedaan besar bagi hidup kita. Mulai bangkit dari keterpurukan kita. Ya. Jangan merasa kita ini terpuruk. Bangkit, bangun urutan harapan pun kita. Ya. Jangan merasa kita tidak berguna. Jangan pernah merasa kita gak ada artinya. Jangan pernah merasa kita sia-sia hidup di dunia ini. Ya. Tapi mulai bangun pengharapan yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Ya. Berdoa sama Tuhan dan Dia akan mengubah fokus kita. Fokus kita pada hal-hal positif yang Tuhan sediakan. Ya. Harapan akan memotivasi kita dan mengarahkan kita menuju kemuliaan, menuju Bapa. Amin. Amin. Ya. Mulai bangun pengharapan kita dan tekun menanti-nantikannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan kami berterima kasih karena luar biasa Engkau sudah memberikan kami hal-hal yang luar biasa, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan hari ini kami semua belajar tentang pengharapan. Dan pengharapan di dalam Engkau, pengharapan yang tidak sia-sia, pengharapan yang luar biasa, yang akan membawa hidup kami ke arah hidup yang makin hari makin baik, membawa hidup kami kepada satu kemuliaan, kepada kemuliaan yang lain, Bapak. Terima kasih Tuhan, dan saatnya Tuhan kami akhiri ibadah pada hari ini, pada pagi hari ini, dan kami anak-anak-Mu kami siap menerima berkat yang daripada Engkau. Mari kita berdiri dan kita terima berkat daripada Tuhan. Bapak, kami ucap syukur dan terima kasih pada pagi hari ini, dan kami mau terima berkat daripada Engkau yang sudah Kau sediakan dalam setiap kami, Tuhan. Terimalah berkat daripada Bapa yang sudah disediakan dalam setiap kehidupan-Mu, yang sudah memperlengkapi Engkau, yang pengharapan yang luar biasa, iman yang sudah dikaruniakan pada Engkau, dan kasih-Nya yang melimpah, yang membuat hidup-Mu makin hari bahwa pada satu kemuliaan pada kemuliaan yang lain. Hidupmu makin sehat, dipulihkan, tidak pernah sakit penyakit, tidak ada sakit penyakit. Engkau semakin hari semakin kuat, bahkan engkau semakin hari semakin muda kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima semua berkat yang daripada Engkau. Selama hidup kami, sampai selama-lamanya, Engkau tidak pernah berubah, dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima semua berkat yang daripada Bapa, pada Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua sepakat berkata, Amin. Haleluya.